yang umum kita pelajari, pohon ilmu pengetahuan itu terbagi secara garis besar itu ke dalam dua kutub dulu. Oke, kutub yang pertama itu ini teman-teman harus paham ya, khususnya mahasiswa hukum. Kenapa? Karena ini akan berkorelasi nanti dengan penelitian hukumnya teman-teman. Nah, hanya ada dua bagian besar dari pohon ilmu, yaitu adalah ilmu non materi yang objeknya non materi sama ilmu yang materi. Objek kajiannya atau subjek maternya itu adalah materi. Kita kesampingkan dulu yang non materi, yang materi dulu. Yang materi terbagi dua secara garis besar, yaitu ilmu alam, oke, dan kemudian ilmu sosial. Ini teman-teman bisa dapatkan di buku-buku filsafat ilmu. Oke, sebenarnya kalau dalam struktur, misalnya struktur pembelajaran kurikulum, filsafat ilmu itu hanya dipelajari di S3. Tapi kalau teman-teman mau langsung pelajari, silakan baca buku-bukunya. Ada yang penulis Indonesia sendiri, misalnya Jujun Surya Sumantri. Ada juga misalnya dari luar negeri, baik itu barat maupun perspektif Islam. Perspektif Islam misalnya buku Daras Filsafat yang ditulis oleh Tullah Taki Misbayasdi. Nah, itu yang pertama, sosial dengan alam. Yang mana ini kan sama-sama materi nih, ilmu materi. Alam ini kemudian terbagi lagi nih ilmu alam. Ilmu alam ini terbagi lagi menjadi ilmu alam yang sifatnya dasar, ilmu alam yang sifatnya terapan. Ilmu alam yang sifatnya dasar, misalnya fisika, kimia, biologi. Dasar, ilmu alam yang dasar. Ilmu alam yang sifatnya terapan, misalnya kedokteran, teknik, dan sebagainya. Oke, nah ini adalah ilmu alam. Masih di ilmu materi, yaitu ilmu sosial. Ilmu sosial ini ada misalnya sosiologi, ilmu politik, ilmu komunikasi yang sifatnya terapan tentunya, dan ilmu-ilmu yang dimensinya sosial. Oke. Nah, kita kemudian ke seberangnya, ilmu yang objeknya non materi. Apa itu non materi? Non materi itu tidak dapat diindrai. Tetapi walaupun dia tidak dapat diindrai, bukan berarti dia tidak ilmiah, bukan berarti tidak ada metodologi penelitiannya. Dia hanya tidak bisa dilihat oleh indera kita, mata kita, dan sebagainya. Oke. Nah, di dalam pembagian ilmu non materi itu terbagi tiga. Ada humaniora, ada formal, dan ada hukum. Oke. Ilmu humaniora turunannya itu adalah sejarah, filsafat, budaya, bahasa, itu ilmu humaniora. Ada derivasinya turunannya. Nah, turunan dari ilmu formal ada logika, matematika. Matematika jangan salah, matematika itu bukan ilmu eksakta. Matematika itu bukan ilmu yang bisa diindrai. Karena angka tidak bisa diindrai. Angka itu ada di alam hayal kita, ada di imajinasi kita. Makanya dia ilmu formal, sama logika, sama matematika. Bahkan komputer itu adalah ilmu terapan dari matematika. Right? Kemudian kesampingnya lagi dari ilmu materi namanya ilmu hukum. Nah, ilmu hukum ini tidak ada jenis lainnya. Sehingga ilmu hukum disebut sebagai ilmu yang sui generis. Yaitu satu untuk jenisnya sendiri. Jadi, kesalahpahaman yang terjadi selama ini menganggap hukum adalah derivasi dari ilmu sosial. Satu. Atau derivasi dari ilmu humaniora. Dua. Padahal ilmu hukum itu memiliki karakter penelitian, karakter berpikir yang sendiri. Itulah asal muasal dari pohon ilmu pengetahuan di mana hukum itu menjadi sui generis. Sehingga ilmu hukum yang sui generis ini sifatnya satu, dia normatif. Dia fokus pada dasolin bukan dasein. Oke, dia fokus pada apa yang seharusnya, bukan apa yang terjadi, bukan kenyataan yang terjadi, tapi apa yang seharusnya terjadi, bukan apa yang terjadi. Oke, beda sama ilmu sosial. Ilmu sosial berbicara tentang apa yang terjadi. Makanya ada dibilang hukum empiris. Hukum empiris itu iya kajiannya ilmu sosial, ilmu sosiologi hukum disiplinnya. Nah, kalau ilmu hukum kajiannya dasolen. Dia berbicara apa yang seharusnya terjadi. Makanya dia karakternya normatif. Maka objek kajian dari hukum itu pasti norma sebagai fokus studinya. Adapun metode khususnya interpretasi dan penalaran hukum yang melahirkan preskripsi. Oke, preskripsi. Kalau bahasa Peter Mahmud Marzuki dalam buku penelitian hukum, analogi preskripsi itu sama seperti di ilmu kedokteran, hanya memberikan apa yang harus dilakukan. Misalnya ketika ada pasien datang, sang dokter hanya bilang silakan minum obat 3 kali sehari, jangan
makan pantangannya bla bla bla. Begitu juga ilmu hukum sebenarnya, preskripsi bukan deskripsi. Sehingga metode penelitian di dalam ilmu hukum ketika kita memaparkan hasil penelitian itu preskripsi, bukan deskripsi. Bukan menjelaskan apa yang terjadi, tapi menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan terhadap apa yang terjadi. Oke. Nah, kita masuk ke jenis-jenis norma, kan ada banyak norma nih. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Nah, sumber legitimasinya itu berbeda-beda. Oke. Apa itu norma? Norma per definisi adalah seperangkat perintah dan larangan. That's it. Seperangkat perintah dan larangan yang jika melanggarnya dikenakan sanksi. Nah, pembeda dari setiap norma ini, yaitu seperangkat perintah dan larangan ini, atau yang biasa juga kita sebut sebagai kaidah, itu pertama ada sumber dan sanksinya. Sumber yang dimaksud adalah legitimasi berlakunya norma tersebut. Norma agama, sumbernya kitab suci, perintah dan larangannya ada dalam kitab suci. Oke. Norma kesusilaan itu hati nurani kita. Misalnya ketika kita melihat ada penindasan misalnya seperti yang terjadi di Palestina. Gitu, itu kan norma kesusilaan kita itu teriris oleh kejadian genosida di Palestina. Sumbernya hati nurani kita. Makanya selama orang punya hati nurani, maka dia akan melihat penindasan di Palestina itu sebagai pelanggaran dari norma-norma kesusilaan. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Legitimasinya di masyarakat. Misalnya tabe-tabe. Ya di Amerika ndak ada tabe gitu. Jalan aja orang. Tetapi dalam konteks Sulawesi, ya tabe-tabe itu merupakan norma kesopanan. Kalau ada anak muda misalnya yang lewat depannya orang tua tidak tabe, itu berarti dia melanggar norma kesopanan dalam masyarakat Sulawesi. Dan yang paling modern adalah norma hukum, yang mana sumber legitimasinya dari otoritas, baik itu top down, misalnya pemerintah, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan walaupun mekanisme juga bottom up, misalnya nilai-nilai yang hidup di masyarakat atau living law. Nah, sanksinya berbeda-beda juga. Kalau norma agama ketika dilanggar ya sanksinya dapat dosa. Oke, kalau norma kesusilaan ada perasaan bersalah. Misalnya ketika kita mencemooh orang lain di depan publik, itu kan melanggar kesusilaan gitu. Jadi ada rasa bersalah. Sementara norma kesopanan itu akan mendapatkan celaan sosial. Memang mungkin mengubah aturan MK di putusan MK tahun 2003 nomor 90 mungkin itu tidak melanggar norma hukum, tapi kan melanggar norma kesopanan. Sehingga sanksinya adalah celaan sosial. Lahirlah istilah Fufufafa, Mulyono dan sebagainya, itu kan celaan sosial yang juga adalah sanksi dari pelanggaran norma kesopanan. Sementara norma hukum, hukumannya adalah misalnya hukuman pidana, hukuman denda ataupun sanksi administrasi. Nah, contohnya bisa beragam. Larangan mencuri, misalnya norma kesusilaan berbuat jujur, norma kesopanan menghormati orang tua, norma hukum ya larangan membunuh. Nah, itulah jenis-jenis norma. Nah, kita membahas spesifik ke norma hukum karena materi adalah berbicara tentang hukum kesehatan, bukan etika, bukan agama, dan bukan kesopanan. Nah, sehingga karakter dari normatif ilmu hukum ini, pedoman perilakunya itu bersumber pada aturan yang telah disepakati. Oke, adapun analisis normanya adalah hubungan aturan dan konsekuensinya. Ketika sudah ada aturan, pasti ada konsekuensi bagi pelanggar aturan. Inilah yang kemudian disebut sebagai sanksi. Adapun preskripsi digunakan untuk memberikan anjuran tindakan bahwa masyarakat seharusnya begini, masyarakat tidak boleh begitu. Jadi ada perintah dan larangan di dalam preskripsi norma hukum. Kemudian dia berbeda dengan empiris. Karena empiris itu fokus kepada fakta atau apa yang terjadi, sementara karakter normatif dari ilmu hukum itu adalah fokus pada apa yang seharusnya terjadi, yaitu pada das solem bukan das sein. Nah, sehingga ilmu hukum itu adalah ilmu yang pelajari tentang norma hukum, asas-asas hukum, sistem hukum, dan lembaga hukum dalam suatu masyarakat. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, ketertiban, dan kepastian hukum. Atau yang oleh Prof. Ahmad Ali dalam bukunya Menguak Tabir Hukum, hukum adalah seperangkat perintah dan larangan yang jika melanggarnya dikenai sanksi yang dibuat oleh penguasa. Baik itu penguasa top down, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif maupun bottom up, nilai-nilai yang hidup di masyarakat atau living law.